Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abetisme, terserah. Hai, kembali lagi di channel ini, Abetism, dan dengan saya Albert di sini sebagai narator. Asik. Oke, lanjut. Jadi, kemarin-kemarin itu ada beberapa dari teman-teman yang request untuk dibahas series Thailand dengan judul 13 Terrors tahun 2014. Dan ternyata, waktu gue baca-baca sedikit sinopsisnya, gue kayak, sepertinya menarik nih. Apa aku buat ya? Terus gue tonton dulu tuh episode pertama. Dan ternyata lumayan seru juga. Dan untuk itu special thank you loh buat yang udah rekomendasiin series ini. Nah, pada umumnya setiap sekolah biasanya memiliki masa lalu yang dirahasiakan atau sengaja ditutupi. Yang seperti kalau di Indo biasanya ada yang bilang, sekolah ini bekas rumah sakit Belanda loh. Sekolah itu dulu bekas kuburan loh. Dan lain-lainnya. Ya memang beberapa sekolah memiliki kisah yang menyeramkan dan juga misteri yang belum terungkap yang dimana menimbulkan rasa penasaran bagi siswa mereka. Nah, berangkat dari hal ini pula, series ini akan bercerita mengenai kisah-kisah horor di setiap sekolah, di mana setiap episodenya memiliki jalan ceritanya masing-masing. Untuk itu, kita langsung ya ke film. Pada episode perdana ini, kita diperkenalkan dengan tokoh utama, yakni V, siswa teladan di sebuah sekolah. V memiliki sahabat bernama Kanok. Ya, namanya agak aneh sih, tapi ya udah biarin. Mereka berdua menjalin tali persahabatan dikarenakan memiliki hobi yang sama, yakni membaca sejarah, dan kisah-kisah misteri juga menyeramkan. Dan saat ini mereka sedang penasaran dengan sebuah kisah horor di sekolah mereka, yakni dahulu dari isunya sekolah mereka adalah tempat pembantaian, di mana orang-orang banyak dieksekusi mati dengan cara dipenggal kepalanya oleh seorang pembunuh. Selain itu juga ada rumor tersebar mengenai seorang siswi bernama Wanida yang terbunuh dengan kepala dipenggal, yang kemudian kepalanya disembunyikan pada suatu laci di meja sekolah mereka. Nah, V dan si Kanok itu penasaran dengan rumor yang beredar ini, apakah benar atau tidak. Mereka berusaha untuk mencari buktinya. Dan untuk itu, gimana perjalanan mereka? Kalau begitu, ayo kita masuk ke 13 Terrors episode pertama. Tokoh utama kita sangat menyukai cerita horor, yaitu V. Sampai-sampai, V juga membaca cerita horor ketika guru sedang mengajar di kelas. Hobinya itu membuat V sampai lupa kalau kelas hari ini sudah usai dan temannya si Kanok mengagetkan V dari belakang. Kanok pun dengan semangat menceritakan temuannya. Ia mengajak V pergi ke belakang sekolah mereka. Dari cerita horor temuan mereka yang sempat mereka baca, yaitu dulu sekolah mereka dirumorkan pernah menjadi tempat eksekusi massal oleh seorang pembunuh. Dan Kanok tak sengaja menemukan foto yang kemudian ketika dicocokkan, ternyata foto itu serupa dengan pohon di belakang sekolah mereka. Di sini, V sempat merinding, tapi ia begitu semangat. Lalu kedua sahabat itu mengambil beberapa foto di sana. Setelah puas mengambil foto, mereka berjalan melewati gedung di belakang sekolah. V mengingatkan Kanok mengenai tugas laporan bahasa Inggris yang akan dikumpul besok. Kanok yang lupa kalau bukunya ketinggalan di kelas meminta V untuk menunggu selagi ia mengambilnya di kelas. Lalu, sambil menunggu, V memandang ke gedung sebelahnya yang terkesan menyeramkan. Lantas, V pun selfie di sana. Nah, Kanok dan V mengerjakan tugas bahasa Inggris mereka tadi itu di rumah V. Tapi, karena memang dasarnya menyukai horor, fokus mereka pun teralihkan ketika Kanok menemukan artikel yang detail mengenai sekolah mereka. Di sana disebutkan ada seorang wanita bernama Wanida yang dibunuh, kemudian kepalanya dipenggal dan disembunyikan di laci meja. Tapi parahnya, tak ada satupun orang yang pernah menemukan kepala Wanida yang dipenggal. Setelah kejadian itu, mitos mengatakan kalau ada orang yang menemukan kepala siswi itu di dalam laci meja, maka orang itu akan terkena kutukan. Jika tidak bisa menemukan kepala itu kembali dalam waktu 2 hari, maka orang itu akan mati. Kalimat itulah yang terucap dari mulut V ketika ia membaca dan spontan membuat Kanok menjadi panik. V bertanya kepada temannya apa yang terjadi, lalu Kanok pun menjelaskan. Adegan kembali ketika Kanok mengambil bukunya di kelas. Ia menoleh ke laci meja dan menemukan bukunya. Lalu, di kesunyian kelas, ia mendengar adanya suara aneh yang berasal dari meja depan. Dan ketika ia dekati, tiba-tiba obrolan mereka dipotong oleh Mama V yang mengatakan kalau sekarang sudah jam malam. Lalu Kanok pun menghentikan ceritanya dan ia pun izin untuk pulang. Besok paginya, V tak melihat Kanok datang ke sekolah.
Ia sudah mencoba menelpon, tapi tetap saja tak ada jawaban. Lalu ketika pelajaran dimulai, meja belakang V didorong, tapi ia tak menghiraukannya. Hal itu pun terus berlangsung beberapa kali, sehingga membuat V emosi. Kemudian ia pun marah dan memandang ke belakang. Dan di sana ia baru sadar, tak ada orang di belakangnya. Seusai kelas, Pak Guru bertanya kepada V mengenai kabar Kanok, karena Pak Guru tahu kalau V dekat dengan Kanok. Setelah berbicara dengan Pak Guru, V pun mencoba menelpon Kanok kembali untuk memastikan kondisi Kanok. Dan V juga menunggu cukup lama sebelum Kanok mengangkat telepon. Kanok pun bilang hari ini dia sedikit sakit, jadi tadi ia ke dokter dan sekarang sedang beristirahat di rumah. Nah, sambil kedua sahabat itu berbicara, V pun ingin mengambil pulpennya yang jatuh di lantai. Lalu V berteriak setelah melihat adanya kepala buntung yang sedang memandangnya dari laci meja. Setelah kejadian tadi, V pun mencoba untuk menenangkan diri. Ia pun membasuh wajahnya di air keran. Setelahnya, V pun mencoba kembali untuk menghubungi Kanok. Tapi tetap saja tak ada jawaban. Malahan, cermin keran di belakangnya mendadak retak. Ia langsung saja membuat V kaget. Tak lama kemudian, seseorang menjawab telepon V, yang ternyata itu adalah mamanya Kanok. Lalu mama Kanok pun menyampaikan sesuatu kepada V. Saat di kelas, Pak Guru pun berbicara mengenai kabar duka, yaitu Kanok telah meninggal dalam kecelakaan. Di sini, V pun sadar sesuatu, yaitu kutukan hantu kepala buntung, si wanita di sekolah mereka. Lantas, V pun kembali teringat mengenai artikel yang mengatakan, jika tak menemukan kepala wanita dalam waktu 2 hari, maka V juga akan bernasib sama dengan sahabatnya, si Kanok. Nah, sebab alasan itu, ketika kelas sudah usai, V pun mencoba kembali ke ruangan kelas dan mencoba mencari kepala wanita. Tapi tak sengaja, Pak Guru malah melihat V seperti mencurigakan. Pak Guru pun memanggil V ke ruangannya. Di sana, Pak Guru meminta V menceritakan apa yang ia lakukan, karena menurutnya V terkesan seperti pencuri. Mulanya, V sempat berbohong, tapi akhirnya ia pun mengaku dan menceritakan tentang siswi bernama Wanida. Pandangan Pak Guru pun berubah setelah mendengar nama itu. Akhirnya, Pak Guru pun membenarkan cerita itu. Dulunya, Wanida pernah menjadi murid Pak Guru. Tapi Pak Guru tetap tak percaya dengan kutukan wanita itu. Pak Guru lantas memberikan nasihat kepada V, supaya tak melakukan hal-hal yang aneh, agar Kanok merasa tenang di surga sana. Hari sudah malam, dan V sedang berada di kamar. Mama juga ada untuk menemani V. Tak sengaja pula, Mama pun menemukan adanya bekas luka di leher V. Adegan pun pindah ke dalam kelas, di mana V juga memegang lehernya, tapi di sini tak ada bekas luka yang tadi. Kemudian, V diminta untuk menjawab soal ke depan oleh guru. Nah, saat V mengambil spidol di depan, papan tulis yang tadinya putih mendadak berubah menjadi hitam. Lalu ia pun menoleh ke belakang, dan ternyata tak ada siapapun di sana. Semua isi kelas mendadak kosong. Bangku dan kursi juga sudah dirapikan seperti di sekolah-sekolah di Indonesia, yaitu dinaikkan ke atas. Lantas, ada tulisan di papan tulis, yaitu Jumat 26 Mei tahun 2000. Lalu secara mendadak ada sosok kepala buntung di belakang V. Saat ia menoleh, V pun langsung ketakutan. Sosok itu tak menyerang V, malah ia membalikkan badannya dan kemudian menulis kata tolong di papan tulis. Sontak mata V pun terbuka. Ternyata ia sedang mimpi di tidurnya. Syukurnya di sana sudah ada Mama yang menemani V. Malam pun semakin larut dan V semakin tidak bisa tidur. Lantas ia pun membaca artikel, mencari cara agar bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Setelah menemukan caranya, yakni sebuah ritual, V pun pergi ke sekolah dengan membawa barang-barang yang dibutuhkan. Sampailah V di kelas. Di sana, ia mempersiapkan segala sesuatunya, yang ternyata adalah ritual untuk berbicara dengan makhluk halus. Di sini, V ingin berbicara dengan wanita. V menyalakan dupa yang kemudian asapnya dimasukkan ke dalam sebuah gelas. Tanpa basa-basi, V pun langsung membaca mantra untuk mengundang roh. Dan benar saja, gelas yang dijadikannya medium untuk berbicara bergerak. Dan waktu V tanya, benar juga itu adalah roh wanita. V berbicara dengan roh itu dengan gelas yang bergerak sendirinya. Ya seperti papan Ouija gitu deh. Nah, sampai di titik di mana roh meminta V mengikutinya. Tapi di sini V tak mengerti apa maksud dari wanita. Lalu tiba-tiba angin kencang menerpa kelas V. V pun langsung mundur ke tembok, dan tiba-tiba ada 3 orang anak yang masuk di kelas V. Tapi anehnya, mereka tak menyadari keberadaan V. Ternyata V sedang diperlihatkan kejadian di masa lalu oleh si roh wanita.
Hal ini terbukti dengan papan tulis yang menunjukkan Jumat tanggal 26 Mei tahun 2000. Nah, salah satu orang dari anak itu ternyata adalah Wanida. Mereka bertiga ini ingin bermain sebuah ritual untuk berbicara dengan hantu yang mengeksekusi orang banyak di sekolah mereka. Ya ternyata Wanida dulu juga sama seperti V. Mereka sama-sama penasaran dengan rumor yang beredar di sekolah mereka tentang pembunuh itu. Ingat ya guys, kalian nggak boleh berpura-pura mendorong gelasnya. Dan juga nggak boleh mecahin gelasnya, atau rohnya akan merasukimu, kata Wanida kepada kedua temannya. Ternyata mereka bertiga bermain ritual yang sama dengan ritual yang V lakukan tadi. Mereka pun membacakan mantra untuk mengundang dan berbicara dengan roh. Beberapa saat kemudian benar saja gelas mereka bergerak. Mereka pun bertanya banyak hal kepada roh itu, terutama mengenai roh siapakah yang ada dalam gelas ini. Dan betul, arwah itu mengaku ia adalah sang eksekutor yang membunuh orang di sekolah mereka. Lalu setelah itu, gelas pun bergerak tak menentu sampai tiba-tiba satpam sudah di sana mengagetkan mereka. Ketiga bocah itu langsung dimarah dan disuruh untuk pergi. Tapi sebelumnya, Wanida ingin beres-beres dan tanpa sengaja Wanida menjatuhkan gelas tadi. Gelas yang seharusnya tak boleh dipecahkan. Lantas setelah gelas itu pecah di lantai, sebuah keanehan pun timbul kepada satpam. Bapak tua itu terjatuh dan badannya mulai bergerak tak menentu. Ternyata ia kerasukan. Dan saat ia bangkit, bapak itu langsung mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya. Dan langsung juga menancapkan pisau itu ke leher Wanida. Wanida pun langsung menjerit kesakitan. Teman-teman Wanida lari terbirit-birit. Sedangkan V yang menyaksikan kejadian masa lalu itu syok hingga terjatuh. V melihat dengan sangat jelas satpam yang kerasukan hantu si pembunuh memotong kepala Wanida dengan pisau kecil yang tumpul yang terus digesek-geseknya ke leher Wanida. V pun semakin ketakutan hingga membuat pandangan V buram melihat satpam itu membawa potongan Wanida. Dan baru saja V ingin tenang, tiba-tiba badan Wanida itu bergerak dan bangkit lalu menunjuk ke pintu keluar. Di sini V pun menangkap maksud Wanida, yaitu mengikutinya. V pun lari mengikuti satpam hingga masuk ke sebuah gudang yang sepertinya ia kenal. Iya benar saja, gudang itu yang dulunya dipakainya untuk selfie dengan HP. Di depan, pintu gudang sudah terbuka dan V pun masuk sambil menghidupkan senter HP. Ketika melihat sekitar, ia tak menemukan satpam itu dimanapun. Dan tak sengaja, V mendengar sesuatu yang berbunyi. Ia pun perlahan-lahan mendekatinya dan ternyata suara itu berasal dari meja tua yang kotor. Dan pada lacinya ternyata ada sebuah kain yang ketika V buka, benar saja itu adalah kepala Wanida. V pun langsung mendekat dan berusaha menarik kepala itu keluar. Ia sempat kesusahan karena kepala itu tak mau keluar. Tapi dengan kerja keras, konsisten, serta terus berkarya, tak peduli haters, V pun mampu mengeluarkan benda itu. Maaf ya supaya nggak tegang guys, oke lanjut. V pun memeluk kepala itu, yang ternyata mengeluarkan suara tangisan. Kepala itu bergetar, dan terus bergetar, sambil V membacakan mantra. Sialnya, terdengar suara instrumen tradisional, tak tahu dari mana. Tapi di sini V sadar kalau ada seseorang di belakangnya. Bayangan itu juga memainkan sebuah pedang sambil menari-nari. Tapi V terus membacakan mantra dengan sangat kencang dan cepat. Dan kepala buntung Wanida hanya menangis sambil menjerit mengeluarkan suara seram. Dan ketika sosok hantu yang mungkin saja itu adalah pembunuh ingin memotong kepala V, tiba-tiba ia menghilang. Ternyata V berhasil menyelesaikan mantra, ia berhasil selamat. Kemudian V pun membawa kepala Wanida untuk dikuburkan pada pohon besar di belakang sekolah mereka. Tak lupa juga, V juga memberikan dupa sebagai penghormatan tak akhirnya kepada Wanida. Lalu setelahnya, V pun pulang ke rumah di pagi hari. Hampir semalaman ia menghadapi bahaya itu. Di sana ternyata sudah menunggu papa dan mamanya yang khawatir dengan kondisi V. Mamanya pun cuma bingung ketika V memeluknya. Lalu usainya, V pun berbicara dengan papanya. Setelah itu, ia memandang ke belakang, melihat mamanya yang melamun. "Nak, itu siapa yang kamu ajak ke rumah?" ucap mama. Di sini, V dan papa sedikit kebingungan. Dan tiba-tiba gelas jatuh yang membuat V langsung memandang ke bawah. Dan ketika V mengangkat kepalanya, mama sudah terbaring di lantai. Dengan cepat, papa pun menghampiri mama yang bergetar-getar.
Lalu di sini Faye pun teringat kembali akan sesuatu yang jahat itu sebelumnya. Faye pun langsung memperingatkan papa dan sudah telat. Mama menusuk papa di leher. Faye melihat itu cuma bisa berteriak. Mama pun langsung bangkit dan mengejar Faye. Mama menahan kepala Faye dengan kursi, lalu ia pun menari. Dari kejauhan, badan Mama terlihat berubah menjadi wujud seorang laki-laki dengan pedangnya. Mungkin saja laki-laki itu adalah wujud hantu sang pembunuh. Pandangan Faye pun berubah menjadi gelap. Ketika Faye membuka mata, nafasnya sangat berat. Dan di sana ternyata ada wanita yang mengucapkan terima kasih kepada Faye. Ternyata Faye menggantikan wanita tinggal di laci meja sekolah. Dan setelah itu, 13 Terrors episode pertama selesai. Flying high like a bird in the bees.